siang. Waalaikumsalam. Baik, nama saya Dr. Yulia Darmawi, panggilnya Yulia. Hmm, saya menyampaikan presentasi tentang restrictive diet. Oke, jadi restrictive diet itu merupakan salah satu dari komponen BIT. BIT terdiri dari diet, obat, dan suplemen. Nah, pada diet ini ada 6 item diet yang semua anak autis itu sama. Pertama, casein free, yaitu bebas susu dan segala jenis produknya. Kedua, gluten free, yaitu segala yang mengandung gluten seperti terigu dan segala jenis produknya. Eh, Kemudian sugar free. Sugar free yaitu gula dan segala yang mengandung gula, baik itu gula pasir, gula aren maupun madu. Lalu kita juga harus diet bebas soya, bebas jagung. Kemudian yang terakhir yang semua anak sama itu bebas yang tinggi fenol. Semua buah dan sayur mengandung fenol. Yang kadar fenolnya tinggi kita tidak berikan, sedangkan yang kadar fenolnya rendah kita berikan bersamaan dengan fenol asis. Nah, ini 6 jenis diet yang semua anak autis sama. Harus ketat 100%, tidak boleh bocor sesekalipun maupun sedikit pun. Yang ketujuh adalah alergen, yang ini akan ditemukan dengan cara melakukan rotasi dan eliminasi diet. Secara statistik, sampai saat ini untuk penata laksanaan autisme dengan 2 cara, yaitu BIT dan ABA. ABA ini harus memenuhi syaratnya. Yang pertama adalah pada anak yang berusia di bawah 3 tahun dilakukan terapi minimal 40 jam seminggu. Sedangkan yang di atas 3 tahun selama waktu anak terjaga. Yang kedua, terapi harus dilakukan oleh terapis yang benar dan dibimbing oleh konsultan yang tepat. Kemudian ABA ini harus dilakukan secara terpadu oleh tim terapisnya, karena kemajuan anak sangat ditentukan oleh kemampuan teknik terapis. Dan untuk pelaksanaan ABA ini harus sejalan dengan BIT. Dengan BIT anak lebih tenang, lebih fokus, sehingga kita mudah melatih anak dengan ABA. ABA itu suatu teknik. ABA sebenarnya bukan hanya untuk anak autis, tetapi setelah diteliti, cara ABA inilah yang bisa dilakukan agar anak autis bisa memiliki kemampuan yang sama dengan anak normal. Ya, ABA, benar. Oh ya, anak saya mulai kalau diet, saya sudah lama, tapi mulai yang diet anak saya ini sejalan dengan pengetahuan saya. Awalnya hanya diet kasein dan gluten, belum sugar, belum soya, jagung, dan high phenol. Kemudian setelah saya tahu, baru mulai masuk ke jagung, soya, high phenol, baru lakukan rotasi dan eliminasi. Sedangkan ABA saya mulai bergabung di Kit Aba itu bulan Oktober 2014. Dan alhamdulillah dengan mengikuti ABA, progres anak saya sudah kelihatan. Dia sudah mampu berkata-kata, berkomunikasi, walaupun belum dalam kalimat yang panjang, karena dia baru 8 bulan. Kalau di taraf kurikulumnya ABA, anak saya sudah sampai di level menengah. Nah, kira-kira masih ada setengah jalan lagi. Karena kurikulum ABA ini sudah disusun itu 2 tahun. 2 tahun anak itu diterapi intensif, nanti 1 tahun masa transisi antara ruang terapi sama sekolah. Selesai itu anak selesai, tidak butuh terapi lagi, anak sudah sama dengan anak normal. Oh ya, sebenarnya acara ini sangat bagus sekali ya. Memang pengetahuan tentang autis ini sangat-sangat terbatas. Saya sendiri yang dokter pun tahunya setelah anak saya didiagnosis autis, dan tahunya pun bertahap. Karena saya mencari ke sana ke sini, mencari di internet, juga bertanya kepada teman-teman yang juga punya anak autis, dan kita selama di bangku pendidikan tuh nggak dapat gamblang seperti penyakit lainnya. Nah, jadi dengan adanya acara ini mudah-mudahan banyak orang tua yang dapat pengetahuan, sehingga banyak lagi anak autis yang bisa tertolong.
Ya, ya. Saya ingin beritahukan di sini untuk menjalankan EBA dan BA itu berat. Tetapi yang harus diingat, keberatan sulitnya perjuangan yang dilakukan oleh orang tua yang menjalankan EBA dan BIT itu terbayar. Karena anaknya akan tampak sama dengan anak normal. Coba setiap orang tua pikirkan dan tanyakan, terapi di mana lagi yang bisa menjamin berjangka waktu. Saya sebelumnya sudah ke tempat terapi yang lain dan tidak satu pun yang bisa memberikan saya jaminan waktu. Tapi setelah saya ke Kit Aba, dijelaskan bahwa terapi ini berjangka waktu, terapi ini jelas tujuannya kemana, lalu saya analisa dan saya yakin bahwa memang autis itu insya Allah bisa sembuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.